Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu di semester 2 ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta tentang cara merawat organ-organ reproduksi, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu dan menambah keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman, serta jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Solih dan solihah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Maksud dari hadis itu adalah manfaatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kuat dalam beramal, yaitu ketika muda, ketika sehat, ketika kaya dengan sedekah, ketika banyak waktu luang di dunia sebelum sibuk di akhirat, dan ketika hidup sebelum kematian. Orang yang beramal di waktu muda akan bermanfaat ketika dia tua, dan penyesalan tidak akan ada gunanya ketika ia telah melewati masa-masa tersebut. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta cara merawat organ-organ reproduksi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan. Yang kedua, mengetahui cara menyikapi perubahan fisik dan psikis pada masa pubertas. Dan yang ketiga adalah mengetahui cara merawat organ-organ reproduksi. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini. Manusia akan melewati beberapa tahap dalam kehidupannya. Dimulai saat kita berada di dalam rahim, kemudian masa bayi, lalu masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia atau tua. Dalam setiap tahapnya ada perubahan dari pertumbuhan dan perkembangan. Apakah itu pertumbuhan dan perkembangan? Apakah kita akan terus-menerus bertambah tinggi? Nah, pertumbuhan bisa diartikan dengan proses perubahan dari tinggi badan, volume tubuh, ataupun berat badan. Dan itu ada masa berhentinya. Tidak selama seumur hidup kita akan bertambah tinggi atau bertambah berat. Kemudian perkembangan adalah proses perubahan kemampuan. Misalnya, kita mulai bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, bisa berlari, bisa berbicara, atau bisa berenang seiring dengan bertambahnya usia kita. Kita memulai proses pertumbuhan dan perkembangan semenjak kita berada di dalam rahim. Semenjak di dalam rahim, terjadilah proses pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian akan membentuk zigot, lalu embrio dan janin atau cabang bayi. Dan janin ini berada di rahim seorang ibu selama sekitar 9 bulan. Setelah masa di dalam rahim, kita akan mengalami masa bayi. Saat janin
sudah berada 9 bulan, kemudian dilahirkan oleh seorang ibu dan lahirlah sebagai seorang bayi. Bayi tersebut pada awal kehidupannya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri dan sangat lemah. Tulang-tulangnya hanya berupa tulang rawan atau tulang yang lunak dan butuh bantuan sepenuhnya dari orang-orang di sekitarnya, serta butuh sekali ASI, yaitu nutrisi yang diberikan oleh si ibu kepada bayinya. Kemudian ada masa anak-anak. Di masa ini terjadi perubahan yang sangat cepat dari segi kemampuan seorang anak. Dia belajar segala sesuatu dari lingkungannya. Tahap ini berkisar di antara umur 2 sampai 11 tahun. Kemudian terjadilah masa remaja atau masa pubertas atau masa akil balik. Tahap ini dimulai dari anak berusia 8 sampai 10 tahun dan berakhir sekitar usia 15-16 tahun. Di masa ini terjadi perubahan yang sangat luar biasa pada organ-organ reproduksi. Lalu kita mengalami masa dewasa. Inilah puncak perkembangan kita semua. Dan pada masa ini kita sudah bisa memperoleh keturunan. Terakhir adalah masa lanjut usia atau masa tua. Di masa ini perkembangan mulai menurun. Tubuh mulai melemah. Daya ingat dan daya lihat juga berkurang, tulang-tulang mulai keropos, dan pada masa ini tidak sama seperti masa muda kekuatannya. Baiklah, solih dan solihah, secara khusus kita akan membahas masa remaja atau masa pubertas atau masa akil balik. Masa remaja ini bisa diartikan dengan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Secara khusus dalam Islam diartikan sebagai fata dan syabab. Fata dan syabab bisa diartikan sebagai pemuda, atau secara harfiah fata berarti dermawan dan mulia, sedangkan syabab berarti kebaikan dan kekuatan. Dan kita bisa simpulkan bahwa dalam Islam masa ini sangat dimuliakan oleh agama kita. Terjadi perubahan pada masa ini baik secara fisik maupun psikis pada laki-laki dan perempuan. Contoh perubahan pada perempuan adalah ada 2 perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Apa itu perubahan primer dan sekunder? Perubahan primer adalah perubahan utama, yaitu ketika seorang perempuan mulai menstruasi atau fase di mana seorang perempuan melepaskan sel telur ke saluran telur, tetapi ketika tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur tersebut akan keluar bersama dinding rahim dalam bentuk gumpalan darah, atau kita sebut dengan masa menstruasi atau masa haid. Sedangkan perubahan sekunder atau perubahan yang terlihat dari segi fisik adalah pinggul perempuan akan melebar, kulitnya akan berminyak, mulai timbul jerawat, payudara akan mulai tumbuh, dan tumbuh juga rambut halus di kemaluan atau di ketiak. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Sedangkan perubahan pada laki-laki juga sama, mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder, yaitu perubahan yang utama dan perubahan yang memang terlihat dari fisik. Perubahan primer atau perubahan utama pada laki-laki adalah mimpi basah. Mimpi basah dikarenakan organ reproduksi laki-laki yaitu testis memproduksi sel sperma yang pada suatu saat akan dikeluarkan pada saat tidur berupa cairan kental. Perubahan sekunder pada laki-laki yaitu dadanya yang mulai membidang, tumbuh jakun, tumbuh kumis, dan tumbuh rambut halus di ketiak ataupun di kemaluan. Sama seperti perempuan, hal ini adalah wajar dan normal saja. Pada masa ini, seorang remaja diharuskan menjaga kesuciannya dan menjaga jarak antara pergaulan laki-laki dan pergaulan perempuan, agar Allah ridho dan tetap melindungi serta memuliakan kita semua
serta tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan perbuatan maksiat. Semoga kita semua dapat menjaga harga diri dan kemuliaan diri kita masing-masing. Baiklah solih dan solihah, apakah kalian pernah bertanya-tanya, mengapa ya masa pubertas setiap orang berbeda-beda? Iya, memang benar, setiap orang memiliki masa pubertasnya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor keturunan, produksi hormon, konsumsi makanan, dan penyakit yang dideritanya. Berikut kita akan lihat beberapa perubahan dari segi psikis yang dialami pada masa pubertas beserta tips bagaimana cara mengatasinya. Perkembangan perilaku pada masa pubertas. Perubahan psikis yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama, berusaha mencari identitas diri. Jadi, para pemuda atau pemudi sedang mencari siapakah diri kita sebenarnya dan banyak bertanya tentang diri sendiri. Yang kedua, mulai tertarik dengan lawan jenis atau yang perempuan mulai tertarik dengan laki-laki, yang laki-laki mulai tertarik dengan yang perempuan. Yang ketiga, terkadang ingin menyendiri. Jadi, tidak ingin banyak diganggu oleh orang lain. Yang keempat, bosan, dan ini harus bisa diatasi dengan aktivitas yang beragam. Yang kelima, emosi sekaligus semangat yang tinggi. Yang keenam, hilangnya kepercayaan diri atau bisa juga kepercayaan diri yang berlebihan. Tips menghadapi masa pubertas. Yang pertama, pertebal keimanan atau ibadah yang tertib dan mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pilih pergaulan yang baik sehingga kita ikut terpengaruh menjadi lebih baik. Yang ketiga, batasi pergaulan dengan lawan jenis. Kita harus bisa menjaga harga diri kita dan menjaga kesucian kita. Yang keempat, bekali dengan pengetahuan tentang masa remaja. Kamu bisa membaca dari buku atau bertanya dengan orang tua dan guru atau orang yang benar-benar tahu tentang pengetahuan masa remaja. Dan tidak asal mencarinya sendiri karena banyak sekali pengetahuan di luar sana yang kadang-kadang salah. Lalu selanjutnya adalah jangan terbawa arus negatif. Ketika kita bisa menjaga diri kita dengan baik dan berkomunikasi dengan baik, maka arus negatif itu bisa kita cegah. Dan terakhir adalah biasakan komunikasi dengan orang tua dan guru. Ini akan membantu kita mengetahui banyak tentang bagaimana cara menghadapi masa pubertas ini. Solih dan solihah, tentunya banyak sekali perubahan fisik yang kita alami pada masa pubertas ini. Dan ternyata penting sekali untuk menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita. Karena kesehatan itu sangat penting bagi kita saat ini, bahkan untuk kita di masa depan nanti. Cara merawat organ-organ reproduksi kita adalah sebagai berikut. Perawatan organ reproduksi. Untuk laki-laki, yang pertama, tidak menggunakan celana ketat. Tidak menggunakan celana dalam dari nilon karena tidak menyerap keringat dan bakteri mudah tumbuh. Ketiga, membersihkan kotoran yang keluar dari anus menggunakan air bersih dan menyeluruh sehingga tidak ada kotoran yang tertinggal. Keempat, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kelima, menjalani khitan karena bisa mencegah penumpukan kotoran, sisa urin, dan cairan lain yang keluar dari organ reproduksi. Selanjutnya, menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas karena bisa menghambat perkembangan sperma. Dan yang terakhir adalah menjalankan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Untuk yang perempuan, yang pertama, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua,
menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat agar tidak lembab dan bakteri tidak mudah tumbuh. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang keluar dari anus menggunakan air bersih dan menyeluruh di semua rongganya agar bakteri tidak tumbuh. Keempat, tidak menahan buang air kecil. Kelima, kurangi makan makanan yang mengandung garam karena bisa memperbesar perasaan tegang dan tertekan. Lalu yang keenam adalah minum banyak air putih dan jus buah. Ketika masa menstruasi, ada hal khusus yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menggunakan pembalut yang mempunyai daya serap tinggi. Yang kedua, gantilah pembalut 4-5 kali sehari setelah buang air atau mandi. Sebelum dibuang, ingatlah, pastikan bekas pembalut dicuci bersih dari darahnya, kemudian dibungkus dan dibuang, sehingga tidak menghasilkan kuman di mana-mana. Demikianlah tips cara merawat organ reproduksi. Jangan lupa dilakukan ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia serta cara merawat organ-organ reproduksi kita. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak lagi mengalami kebingungan dalam menghadapi pubertas. Kita mohon kepada Allah untuk menjaga kita selalu dan memuliakan kita selalu dengan kebaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.